Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek sistem informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Tabungan Nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ina Rohimatus Saadah dengan NIM 1802131, kelas reguler pagi komputerisasi akuntansi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang saya memilih perancangan sistem informasi tabungan nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran ada beberapa hal, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya masih manual, serta perlunya informasi yang lebih efektif dan efisien daripada sistem informasi yang masih manual. Kemudian yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari adanya sistem ini. Yang pertama yaitu manfaat, merancang dan membangun sebuah sistem informasi tabungan berbasis komputer guna mempermudah proses transaksi maupun mengurangi tingkat kesalahan dalam pembuatan laporan. Selanjutnya yaitu tujuan, bagi peneliti menambah wawasan pengetahuan tentang pemrograman berbasis Visual Basic dan sebagai sarana untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di AMIK JTC Semarang. Bagi Bank Widya Arta yaitu mempermudah teller dalam proses kegiatan operasionalnya. Bagi AMIK JTC Semarang menambah referensi yang dapat dijadikan kajian selanjutnya. Setelah itu yaitu deskripsi proyek, mendeskripsikan proyek yang akan dibuat. Tema atau judul yaitu tabungan. Judulnya sendiri yaitu Perancangan Sistem Tabungan Nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran, dengan deskripsi merancang dan membangun suatu program sistem tabungan dalam hal penyimpanan dan penarikan uang pada Bank Widya Arta yang bertujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Masalah yang terjadi yaitu dalam pencatatan transaksi baik penyimpanan maupun penarikan pada sisi bank masih menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan buku serta alat tulis kantor. Dengan sistem manual, kemungkinan terjadi akan kerusakan data, hilangnya data, maupun mengurangi tingkat efektif dan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengurangi tingkat kesalahan pada saat operasional bank maupun meningkatkan efektif dan efisiensi kerja pada Bank Widya Arta. Selanjutnya, indikator kunci keberhasilan. Yang pertama, menghasilkan sebuah sistem informasi tabungan baik dalam transaksi penyimpanan maupun penarikan yang lebih cepat, tepat guna, efektif dan efisien bagi Bank Widya Arta. Yang kedua, mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, mampu menyelesaikan proyek sesuai anggaran atau dana yang telah tersedia. Serta yang terakhir yaitu proyek selesai dan berhasil sesuai yang diharapkan dan dapat digunakan sehingga bermanfaat. Selanjutnya yaitu metodologi kerja. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pembuatan proyek perancangan sistem informasi tabungan nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Praja Ungaran. Metodologi penyelesaian proyek menggunakan metode ekstrim. Metode ekstrim yaitu biasa disebut XMP, Extreme Project Management, ditunjukkan untuk proyek yang belum diketahui secara jelas sehingga membutuhkan metodologi yang lebih cepat dan fleksibel karena situasi tidak menentu atau berubah-ubah. Karakteristik dari metode ekstrim yaitu requirement dan eksentasi berubah-ubah, waktu pelaksanaan sangat ketat, suasana pendukung tidak tetap terus berubah, serta tidak dapat diatur terstruktur atau top-down. Kontribusi SMP terhadap kesuksesan proyek. Manajer proyek menyadari bahwa sistem mungkin melakukan penanganan terhadap ketidaktahuan dan ketidakpastian, serta cara menangani sesuatu yang telah diketahui dan pasti.
Tetapi dengan melakukan koreksi sendiri secara terus-menerus atau real time, menangani hal itu barulah dimungkinkan. Kemudian berfokus pada komitmen untuk meraih dan mempertahankan misi proyek dengan menginspirasi hasrat dan keyakinan di antara stakeholder kunci. Yang terakhir yaitu SMP tidak hanya merupakan metodologi, alat bantu manajemen proyek atau template, tetapi juga menggunakan pendekatan holistik, berpusat pada sumber daya manusia, humanistik, berfokus pada bisnis dan berdasarkan realita. SMP dapat dikatakan berhasil jika klien merasa puas dengan hasil sementara yang dicapai dan proyek berada pada jalur yang tepat. Klien merasa puas dengan hasil akhir dan sesuai dengan kriteria keberhasilan yang disepakati sepanjang proyek berlangsungnya proyek. Manfaat hasil proyek dapat dirasakan. Manfaat bisnis yang dituju dengan adanya proyek tersebut dapat terukur dan jelas. Anggota tim merasa puas selama proyek berlangsung dan berkeinginan untuk terlibat dalam proyek yang sejenis. Metode pengembangan sistem SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. SLDC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahapan SLDC sendiri ada 6. Yang pertama, tahap analisa sistem, tahap perancangan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap pengujian sistem, implementasi, serta pemeliharaan sistem. Penjelasan untuk masing-masing tahapan yaitu yang pertama, tahap analisa sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Tahapan perancangan sistem. Tahapan ini features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, serta merancang user interface. Selanjutnya, tahapan pembangunan sistem. Pembangunan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahapan selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahapan ini dapat dilakukan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahapan ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. Tahapan pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus mulai pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Kemudian tahap pengajuan sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Selanjutnya, penjelasan dari tahapan implementasi dan tahapan pemeliharaan sistem. Tahapan implementasi. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Dalam implementasi dilakukan aktivitas yaitu pembuatan database sesuai dengan skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Kemudian pemeliharaan sistem sendiri yaitu pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi dan mudah. Dan kemudian hari, pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan dapat ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Rencana pekerjaan yaitu ada 6 tahapan sesuai dengan tahap pengembangan sistem. Rincian kegiatan yaitu sebagai berikut yang telah ada pada layar. Untuk selanjutnya, setelah rencana pekerjaan dibuat,
kita harus membuat jadwal selama kegiatan. Jadwal pelaksanaannya sendiri yaitu sesuai dengan rincian kegiatan sebelumnya, dengan beberapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tersebut, dan alokasi biaya serta personil yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan menurut perkiraan untuk pembuatan sistem ini yaitu sebesar Rp8.350.000. Kemudian disusunlah juga jadwal kegiatan serta yang terakhir yaitu jadwal pelaksanaan menggunakan WPS sebagai berikut. Untuk kesimpulannya, dengan adanya proposal atau sistem ini berupa sistem tabungan pada Bank Widya Arta, yaitu dengan adanya perancangan sistem informasi tabungan nasabah pada Bank Widya Arta SMK Widya Ujanggaran, yang kami harapkan bahwa sistem ini dapat mempermudah pekerjaan baik dalam hal kegiatan, penyimpanan, pengambilan, dan pembuatan laporan, serta mencegah adanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Terima kasih telah Anda lihat presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau kesalahan teknis, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.